Jika kamu pernah merasa bahwa lagi didiemin nih sama orang lain yang itu mungkin hubungannya cukup dekat, bisa pasangan, keluarga, teman, rekan kerja, atasan, atau tim satu kantor. Pasti rasanya nggak nyaman ya, apalagi kalau kita menebak-nebak sebenarnya aku salah apa sih? Kali ini aku bakalan ngebahas tentang silent treatment setelah sebelumnya kita ngebahas tentang ghosting. Ini berbeda sih sama fenomena ghosting yang sempat kita bahas di episode sebelumnya. Silent treatment ini merupakan salah satu kekerasan emosional yang tanpa disadari membuat efek psikologis yang gak nyaman bagi para korbannya. Oke, teman-teman, analisa channel kali ini aku seneng banget loh. Kemarin tuh sempat waktu ngebahas ghosting, gak sengaja ada salah satu stasiun TV yang mencuplik satu episode kita. Dan itu dibawa dalam satu pembahasan ghosting. Aku pengen tahu juga pendapat kalian, sebenarnya apa sih bedanya ghosting sama silent treatment? Silent treatment ini menurut seorang ahli yang memberikan kajian khusus nih ya, ternyata merupakan perilaku di mana salah satu individu dalam sebuah hubungan itu mengabaikan. Tapi ini tuh kayak benar-benar mutus kontak melalui segala komunikasi. Kamu WA nggak dibales, email juga enggak, telepon nggak diangkat, bahkan untuk beberapa akun media sosial itu di-blok gitu. Sebenarnya untuk era keterbukaan informasi kayak sekarang tuh kalau kita mau ngelakuin silent treatment agak susah ya, karena pastinya kita nggak bisa terlepas dari yang namanya media sosial kita. Nah, terkadang memilih diam atau menghindari mengatakan hal-hal yang dirasa emosional, takut melukai seseorang yang kita berikan silent treatment, itu jangan salah. Akan membuat korban yang mendapatkan tindakan silent treatment ini justru malah mereka itu merasa kewalahan, dan ada beberapa orang yang menggunakan treatment ini atau teknik silent treatment ini untuk memegang kendali atas sebuah komunikasi. Nah, kira-kira nih ya, seorang profesor dari University di Purdue mengatakan di Fakultas Psikologi, Kipling Williams, bahwa perilaku ini tuh dianggap sebagai sebuah kondisi memanipulasi. Apa sih itu? Perilaku mengucilkan atau mengabaikan seseorang, seperti bersikap dingin, dan kemudian menghukum sampai memanipulasi situasi yang dapat memberikan rasa sakit yang cukup lama gitu ya. Ini tuh efeknya lebih sakit daripada cedera fisik. Dalam penelitian yang di tahun 2020, silent treatment ini merupakan kondisi yang kalau dikaji lagi akan mengaktifkan anterior cingulate cortex, yaitu bagian otak yang mendeteksi sebuah kenyerian secara fisik. Jadi kalau kita jadi korban silent treatment, coba deh teman-teman cek. Kerasa nggak sih ada nyeri-nyeri di tubuh kamu yang tanpa disadari bangun tidur itu rasanya langsung kenceng di bagian leher, dada mulai ada chest pain. Ini ternyata merupakan efek dari psikologis kita yang mengaktifkan bagian otak kita sehingga kenyerian secara fisik ini diakibatkan oleh situasi di mana kita jadi korban silent treatment ini. Aduh, kayaknya berat banget ya gitu kan. Tapi sekarang nih kalau kita lihat sebagai orang yang mendapatkan situasi yang tidak nyaman, mungkin kita bisa menghindari orang ini. Tapi kalau kita yang melakukan silent treatment ini, apa yang harus kita lakukan? Silent treatment ini sering dikaitkan dengan teknik komunikasi seseorang yang membuat relasinya menjadi tidak baik dengan orang lain. Artinya, jangan sampai kita menjadi pelaku silent treatment tersebut. Maka coba cek deh gaya komunikasi kamu. Apakah selama ini kamu termasuk orang yang suka menghindar dari masalah? Apakah selama ini kamu termasuk orang yang suka mengakomodasi kalau kamu ada satu ganjelan sama orang lain? Atau kamu tipikal yang suka kompromi kalau ada sesuatu yang susah? Atau kamu adalah tipe orang yang competing atau bersaing sama orang lain? Sampai akhirnya silent treatment itu sebagai sebuah tindakan manipulating yang membuat kamu merasa menang dan mengintimidasi. Atau justru kamu tipikal yang kalau ada masalah sebenarnya semua bisa dibahas, artinya butuh ada kolaborasi untuk duduk bareng dan ngomongin dari hati ke hati. Nah, untuk bisa terhindar sebagai pelaku silent treatment, kita harus melatih diri kita untuk bisa berkomunikasi secara asertif sehingga kita bisa menjadi pribadi yang terus berkolaborasi dan juga komprominya tinggi nih sama orang lain. Karena kita nggak bisa memaksa orang lain sesuai dengan ekspektasi kita karena kita belum tentu memberikan ekspektasi yang orang lain inginkan dari diri kita. Menjadikan silent treatment ini sebagai sebuah kebiasaan
yang terus-menerus akan menjadi sebuah habit, hati-hati teman-teman. Awalnya kita niatnya pengen ngebentuk personal boundaries supaya kita merasa nyaman. Tapi kalau ini berlama-lama, ternyata kita menjadi orang yang tumbuh dengan conflict management skill yang rendah. Dan kalau kita memiliki conflict management skill yang rendah, kita akan muncul sebagai orang yang terus defense mekanismenya tinggi, kita cenderung denial kalau dapat masalah, kita cenderung tidak bisa bekerja sama dengan tim, kita bahkan bisa kehilangan kesempatan untuk ada di dalam posisi yang membuat kita sebenarnya mendapatkan opportunity tertentu. Nah, kemudian kesimpulannya nih, apa yang harus kita lakukan? Pertama, supaya kita tidak dihantui oleh perasaan bersalah yang emosional dan cukup sulit untuk memahami orang lain, kita bisa melakukan yang namanya self-disclosure. Self-disclosure ini tuh mungkin belum tentu kamu lakukan kepada orang tersebut, tapi yang paling penting adalah self-disclosure terhadap diri kita sendiri. Sebenarnya apa sih yang membuat kita itu sulit untuk bisa memaafkan orang ini? Apa sih yang membuat kita tuh sulit untuk bisa berdamai sama orang yang kita nggak mau ajak ngomong? Kalau misalnya nih ya, kita terus menyalahkan diri kita, sampai akhirnya kita menghukum diri kita untuk tidak mau bertemu orang lain, jangan sampai maksudnya baik, nggak mau konflik, tapi justru membuat konflik baru. Kalau teman-teman ada di posisi itu, belajarlah untuk bisa melatih asertivitas kita dengan cara, coba ditulis dulu apa yang mau kamu omongin ke orang itu, kemudian bayangkan dirimu sebagai orang tersebut, dan kira-kira kalau kamu menyampaikan kata-kata itu, kamu akan terluka nggak sih sebagai orang yang kamu lagi pengen ajak ngobrol? Kita nggak akan pernah tahu teman-teman, kali ini mungkin kita menghindar dari orang tersebut. Tapi suatu hari ternyata roda berputar dalam kehidupan kita butuh bantuan orang tersebut. Jadi silent treatment ini merupakan kondisi atau mungkin impulsivitas kita yang merasa kita nyaman, menang, padahal sebenarnya kita sedang berperang melawan ego kita masing-masing. Untuk itu teman-teman, buat kamu yang lagi memberikan silent treatment kepada orang lain, even itu pasangan, keluarga atau teman, coba deh ngomong dari hati ke hati, apalagi mau bulan puasa kan, jangan sampai ada dusta di antara kita dan rasanya jadi nggak nyaman satu sama lain. Thank you for watching Analisa Channel dan sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau suka sama episode ini, yuk bisa kasih komen dan share sebanyak-banyaknya, tag aku di Instagram ya, analisa.widianingrum. Bye-bye, Assalamualaikum.